Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Andi Mardiana Padupai. Hari ini kita akan membahas topik yang penting dan menarik, yaitu pendidikan dalam perspektif antropologi. Semoga materi ini bisa menambah wawasan dan menjadi bahan refleksi bersama. Pengertian antropologi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari budaya masyarakat, dengan fokus pada manusia sebagai makhluk biologis dan sosial. Ilmu ini lebih menitikberatkan pada kajian penduduk dalam satu kesatuan masyarakat. Pengertian antropologi menurut para ahli. Antropologi menurut David Hunter adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan tentang umat manusia tanpa batas. Koentiaraningrat menyebut antropologi sebagai ilmu yang mempelajari manusia beserta aneka warna budaya, bentuk fisik, dan masyarakatnya. Rifki Siddiq menekankan bahwa antropologi mengkaji berbagai aspek manusia, termasuk kebudayaan, tradisi, teknologi, dan simbol. Sedangkan William A. Haviland mengartikan antropologi sebagai studi tentang manusia yang berusaha memahami perilaku serta keanekaragaman manusia secara menyeluruh. Tujuan antropologi adalah untuk memahami dan mengapresiasi manusia sebagai makhluk biologis dan sosial secara menyeluruh melalui pendekatan interdisipliner. Ilmu ini memanfaatkan teori evolusi untuk menjelaskan perjalanan dan sejarah umat manusia sejak kemunculannya di bumi. 3 sifat ilmu antropologi dalam menganalisis perilaku manusia meliputi 1. Sifat komparatif, yaitu membandingkan dan mendeskripsikan kesamaan serta perbedaan sosial budaya tanpa menghakimi. 2. Sifat lintas budaya, cross-kultural, yaitu mengkaji perilaku budaya dari berbagai etnis dengan latar sosial budaya berbeda. Dan 3. Sifat holistik, yaitu memandang manusia secara menyeluruh dalam satu kesatuan utuh, termasuk aspek sosial, spiritual, dan lingkungan, yang juga relevan dalam konteks pendidikan. Dalam khazanah antropologi, pendidikan menekankan pentingnya enkulturasi dan sosialisasi sebagai proses pembelajaran budaya yang berlangsung sepanjang hidup. Keduanya bertujuan membentuk individu menjadi dewasa melalui tahapan kehidupan, dimulai sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Sosialisasi dimulai dari lingkungan kecil seperti keluarga, lalu meluas ke masyarakat. Sejarah antropologi mulai berkembang sejak masa penjelajahan Eropa untuk memahami budaya masyarakat non-Barat. Ilmu ini kemudian memiliki berbagai pendekatan seperti evolusionisme, difusionisme, fungsionalisme, dan strukturalisme. Dalam perkembangannya, antropologi modern menyoroti isu-isu kontemporer seperti identitas, pendidikan, dan globalisasi melalui pendekatan holistik dan etnografi, serta berperan penting dalam memahami keragaman budaya, termasuk di Indonesia. Dari perspektif antropologi, pendidikan memiliki peran penting dalam mewariskan nilai dan norma budaya kepada generasi berikutnya. Pewarisan budaya membentuk individu menjadi makhluk budaya, enkulturasi, serta mendorong perubahan budaya melalui inovasi, transformasi budaya. Pendidikan juga berfungsi sebagai sarana integrasi sosial dalam masyarakat majemuk, memperkuat identitas budaya lokal dan global, serta memberdayakan individu dan kelompok agar berperan aktif sebagai agen perubahan budaya. Sosialisasi dan kepribadian. Sosialisasi adalah proses belajar individu untuk mengenal dan menghayati nilai serta budaya masyarakat di lingkungannya. Proses ini termasuk bagian dari kajian ilmu sosiologi dan antropologi, bukan kebijakan publik, karena berfokus pada pemahaman nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan. 4 model sosialisasi menurut Brown meliputi 1. Conditioning, yaitu pembelajaran respon melalui stimulus lingkungan hingga membentuk kebiasaan sosial. 2. Identity taking, proses mencari identitas diri dengan memahami peran dan jenis kelamin dalam masyarakat. 3. Modeling, meniru perilaku tokoh yang dikagumi sebagai bentuk pembentukan kepribadian. Dan 4. Learning to cope, yaitu proses menyesuaikan diri terhadap norma dan nilai baru, baik dengan menerima maupun menolak norma tersebut. Jenis-jenis sosialisasi terdiri dari 2 bentuk utama. Sosialisasi primer berlangsung sejak masa kecil, ketika individu meniru interaksi yang terjadi di dalam keluarga. Proses ini merupakan pengalaman sosial pertama anak sejak lahir. Sementara itu, sosialisasi sekunder terjadi di luar lingkungan keluarga dan bertujuan mengenalkan individu pada masyarakat yang lebih luas, seperti sekolah, teman sebaya, dan lingkungan sosial lainnya.
Definisi kepribadian menurut para ahli. Menurut Surandio Wignio-Subroto, kepribadian merupakan integrasi dari kecenderungan seseorang dalam merasa, berpikir, dan bertindak sesuai perilaku tertentu. Yinger memandang kepribadian sebagai keseluruhan perilaku individu yang dipengaruhi kecenderungan tertentu dalam menghadapi berbagai situasi. Sedangkan Feist mendefinisikan kepribadian sebagai pola watak yang relatif tetap, mencerminkan karakter unik yang konsisten dan membentuk perilaku individu secara khas. Pembentukan kepribadian adalah proses perkembangan sikap, perilaku, dan nilai individu yang terbentuk sejak masa kanak-kanak melalui interaksi sosial. Proses ini dipengaruhi oleh faktor biologis dan lingkungan, serta berlangsung lewat sosialisasi dengan keluarga, teman sebaya, sekolah, dan media. Kepribadian berkembang secara bertahap melalui internalisasi nilai, norma, dan peran sosial yang berlaku dalam masyarakat. Tantangan dalam proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian mencakup beberapa hal. Pertama, kegagalan sosialisasi dapat membuat individu tidak mampu menjalankan peran sosial, sulit beradaptasi di masyarakat, dan mengalami isolasi dari teman sebaya. Hal ini dapat memicu kesepian, rendah diri, bahkan meningkatkan risiko putus sekolah atau perilaku menyimpang. Kedua, konflik nilai dan norma terjadi ketika individu tidak memahami atau menolak norma yang berlaku, sehingga menimbulkan ketegangan internal serta kesulitan bertindak sesuai harapan sosial. Kesimpulannya, antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis dan sosial dalam konteks budaya. Dalam perspektif ini, pendidikan berperan penting dalam mewariskan nilai, norma, dan pengetahuan budaya. Proses enkulturasi dan sosialisasi membentuk kepribadian agar individu mampu beradaptasi dalam masyarakat. Pendidikan juga mendorong integrasi dan pemberdayaan sosial di tengah tantangan global. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan pendidikan yang holistik dan sensitif terhadap keberagaman budaya. Sekian materi yang saya sampaikan, terima kasih.